Mudah bersuara, menginspirasi dunia. Halo Sobat LM, kenalin nama aku Regina Hermanarensita dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Jadi di sini aku mau kenalin ke sobat-sobat LM program kerja terbaru dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Laboratorium Medis, yaitu MLT Podcast. Nah, di episode pertama dari MLT Podcast ini mengangkat tema yaitu How to be a good public figure for Gen Z. Nah, di sini sudah ada seorang inspirasi dari jurusan teknologi laboratorium medis yang tentunya sesuai nih dengan tema kita pada hari ini. Oke, boleh perkenalan. Selamat pagi semuanya. Saya Adelia Muha, mahasiswa jurusan teknologi laboratorium medis prodi D3, dan saat ini alhamdulillah jadi narasumber untuk mahasiswa berprestasi di UTS Palembang tahun 2024. Oke, terima kasih Kak sudah hadir pada hari ini. Sama-sama. Sobat-sobat LM sekalian, Kak Ulin ini merupakan mahasiswa berprestasi tingkat nasional mewakili Poltekkes Kemenkes jurusan teknologi laboratorium medis. Keren banget nih Kak. Regina mau tanya nih Kak, motivasi utama Kakak untuk mencapai prestasi Kakak di dunia akademik itu bagaimana? Motivasi ya. Motivasi utamanya itu ingin jadi lebih versi terbaik dari diri sendiri. Karena kalau kita itu versi terbaik dari diri kita, untuk mengalir untuk jadi lebih baik lagi. Jadi dari dukungan dari keluarga, teman-teman, dan juga para dosen itu membuat kita lebih bersemangat lagi untuk mencapai suatu hal yang kita inginkan gitu. Untuk teman-teman semua tetap semangat dan percaya bahwa Tuhan itu selalu punya rencana terbaik untuk kita. Masya Allah, motivasinya emang keren banget nih Kak Ulin ya. Kak Regina mau tanya juga nih Kak, gimana sih Kakak memanajemen waktu Kakak tuh sambil Kakak bisa mencapai prestasi-prestasi Kakak di bidang akademik? Kasih lagi nih, agak sulit juga ya mengelola waktu gitu ya. Jadi iya, manajemen waktu Kakak gimana tuh? Di era sekarang ini kan kita nggak terlepas dari handphone gitu ya. Kita semua pasti megang handphone. Nah, dari handphone inilah kita bisa memanajemen waktu. Seumpama kita di satu minggu ini bakal ada kegiatan perkuliahan di hari apa aja, terus dari jam berapa aja nih kita ada kuliah gitu. Terus juga ada organisasi, nggak mungkin ya untuk organisasi itu setiap hari bakal terus-terusan kita ada terus kan nggak mungkin gitu. Jadi kita tuh harus tahu dulu, harus bikin jadwal pakai kalender akademik kita gitu, kayak di HP kalender itu kita bisa pakai di situ untuk ingetin kita kapan waktunya belajar, kapan waktunya untuk ikut organisasi. Terus dari situ kita pakai to-do list gitu. Jadi yang pertama kita tugas yang urgent gitu, kita lakuin duluan. Terus habis itu kita ada rapat, jadi kita harus fokus di rapat. Jadi salah satu kita tuh harus fokus di salah satu itu. Nggak menyarankan untuk multitasking gitu ya, karena salah satu dulu. Keren banget nih dapat tips dari Kak Ulin nih teman-teman sekalian. Oke Kak, Regina mau tanya lagi nih. Kakak kan pasti banyak banget nih lomba-lomba yang udah Kakak ikutin ya Kak. Boleh nggak sih sebutin ke sobat-sobat LM lomba apa aja yang udah Kakak ikutin? Kalau untuk lomba-lomba itu sebenarnya Kakak lebih menyarankan kita mengetahui dulu potensi diri sendiri gitu. Kita bagusnya di bidang mana, terus kita tahunya di bidang mana. Nah, untuk itu kita coba cari info lomba, itu bisa kita pakai handphone lagi nih, karena handphone kita itu Jansi banget Kak. benar. Dari handphone itu kita cari info, bisa pakai aplikasi Instagram itu, kita cari info lomba di Instagram itu. Jadi di Instagram itu bisa pasti dia update banget gitu lomba apa aja. Kalau Kakak kebetulan ikut lomba di bidang akademik gitu yang tentang olimpiade matematika, biologi, fisika gitu. Keren banget. Boleh nggak sih Kak tips-tips gitu dari seleksi lomba maupun persiapan-persiapan? Mungkin sobat-sobat LM mau ikut lomba nih serupa kayak Kak Ulin biar bisa jadi mahasiswa berprestasi juga. Jadi untuk mahasiswa berprestasi itu kalau tips untuk lomba ya? Iya. Mulai dari persiapan itu boleh Kak? Gimana persiapan Kakak gitu? Jadi kalau untuk kita ikut lomba di suatu kegiatan itu kita pilih dulu nih, semuanya kita pakai Kakak milih lomba akademik gitu, olimpiade matematika gitu. Kakak jadi harus mempersiapkan nih materi lomba matematika ini tips-tipsnya tuh apa aja gitu.
pakai dari media aplikasi YouTube gitu. Kita belajar dari YouTube gitu. Gimana cara strategi cepatnya untuk menjawab Olimpiade ini kegiatannya. Tapi kalau untuk tipsnya itu tergantung diri kita sendiri gitu. Kita harus tahu dulu kita itu gimana sih belajarnya itu lebih mudahnya, lebih cepat nyambungnya itu pakai modulnya tadi kayak gimana gitu. Kalau kita auditori itu berarti kita mendengarkan, lebih banyak mendengarkan. Pokoknya intinya kita harus kenal diri sendiri dan bisa tahu gitu potensi kita itu lebih mudah belajar yang kayak gimana. Berarti kita tuh harus tahu dulu cara efektif kita belajar tuh kayak gimana ya? Iya. Oke, mungkin ada beberapa nih Kak, tantangan kesulitan. Pasti ada ya Kak. Nah, bagaimana sih cara Kakak mengatasi tantangan tersebut gitu? Untuk ini ya tantangan. Tantangan itu pasti ada. Salah satunya pasti rasa malas dan bener banget ya. Nah, kalau kita ikut organisasi terus juga capek kuliah itu pasti pulangnya itu udah capek banget. Kita nggak melakukan apa-apa gitu, nggak produktif gitu. Lebih baik kita istirahat dulu. Setelah istirahat itu baru kita kalau mau belajar itu kita bisa pakai teknik Pomodoro gitu. Teknik Pomodoro itu banyak sih kita sudah tahu kan caranya itu kayak gimana kita belajar. Seumpamanya kita tetapin belajar selama 15 menit. Jadi kita tetapin pakai timer gitu 15 menit kita belajar, habis itu 5 menit lagi switch kita istirahat dan kita melakukan hal yang kita sukai kayak kita ngedengar musik. Habis itu kita tambah lagi durasi belajar kita dari 20 menit. Terus kita cut lagi, kita switch lagi untuk istirahat kayak gitu. Itu untuk mengatasi kelelahan kita gitu dalam belajar. Jangan lupa istirahat dulu, yang paling penting karena kalau misalnya kurang istirahat juga nggak baik ya kan? Oke Kak, Regina mau tanya lagi, bagaimana sih Kakak melihat pentingnya pengembangan keterampilan non akademik seperti kepemimpinan dan kerjasama tim? Jadi non akademik gitu ya. Kita kayak ikut organisasi salah satunya. Nah, ikut organisasi itu juga sangat penting karena kita di sini kita diajari gimana kita membangun karakter kita gitu. Terus jiwa kita untuk bersosial gitu dengan teman. Kayak kita di suatu organisasi itu harus ada kepemimpinan gitu. Setiap kegiatan itu pasti selalu berbarengan dengan kegiatan kita bareng-bareng dengan sesama gitu sosial. Jadi dari non akademik ini bisa melatih karakter kita. Teman-teman sekalian tadi udah banyak banget nih tips dari Kak Ulin. Mungkin teman-teman Sobat LM masih penasaran nih dan masih banyak banget pertanyaan dari Sobat-Sobat LM. Oke, kita lanjut ya Kak. Peran-peran dukungan dari keluarga, teman, dosen itu pasti berpengaruh banget ya Kak. Berpengaruh banget ya. Nah, bagaimana sih Kakak peran awal gitu dari keluarga, teman atau dosen dalam perjalanan Kakak menuju prestasi tersebut? Untuk mencapai prestasi ini pasti gitu ya ada dukungan dari keluarga. Keluarga itu memberikan motivasi untuk kita bisa melakukan apa yang kita mau gitu, tujuan kita. Dari segi finansial gitu mereka pasti sangat membantu kita gitu ya. Terus juga kalau dari teman kita melakukan tahap-tahap seleksi ini kan pasti ada beberapa tahap gitu ya. Jadi ada bantuan dari teman untuk menyelesaikan tugas-tugas ini gitu. Tugas-tugas yang jadi seleksi awal si teman-teman dan para dosen itu memotivasi untuk terus kita maju dan mengikuti kegiatan ini. Kak Regina mau tanya nih, intermezzo sedikit. Ada satu waktu kalau misalnya tuh Kakak ngikut lomba tapi belum bisa tuh nyampe ke sana atau ada suatu waktu kita tuh gagal gitu untuk mencapai prestasi tersebut. Nah, bagaimana sih Kakak cara Kakak untuk bangkit kayak gitu biar bisa tertrigger lagi untuk mencapai prestasinya gitu? Jadi kalau kita gagal itu pasti kayak kita di suatu hal yang kita coba itu pasti ada hasil akhirnya itu bisa gagal ataupun bisa berhasil. Kalau kita gagal sudah kayak gitu kayak kita lupain gitu, ayo kita mulai lagi gitu. Jadi dorongan buat diri sendiri, memotivasi gitu. Berarti harus tahu dulu motivasi awal kita tuh apa mau ikut lomba tersebut ya kan? Oke, Kakak ada tips dan strategi khusus nggak sih untuk mahasiswa lain yang ingin mencapai kesuksesan kayak Kakak gitu? Jadi tips untuk meraih prestasi jadi mahasiswa ini ya? Iya, prestasi tingkat nasional lagi. Jadi tipsnya itu dari sekarang kalian harus persiapan gitu karena dulu tuh emang kurang banget persiapan dan
untuk teman-teman yang mau mencapai prestasi jadi mahasiswa berprestasi itu ada beberapa tahap gitu. Yang awal kan pasti ada seleksi di kampus gitu. Itu masih banyak teman-teman yang IPK-nya lebih besar, terus banyak kegiatan sertifikat akademiknya yang lebih banyak lagi. Terus juga salah satunya ikut organisasi, ini juga satu poin penilaian dari tahap seleksi ini. Nah, tipsnya itu yang pertama kalian harus siapin kayak sertifikat lomba-lomba yang pernah kalian ikuti, itu yang kejuaraan dan nasional ataupun kalau bisa internasional gitu. Terus juga untuk siapin naskah atau gagasan kreatifnya. Kita kan kalau dekat sini ada kegiatan PKM. Nah, salah satunya PKM itu membantu banget gitu, karena nanti kita di kegiatan mahasiswa prestasi yang nasional itu bakal ada penilaian ataupun kayak sesi kita memaparkan ataupun ngasih paparan tentang naskah gagasan kreatif kita. Nah, itu dari gimana kita peka terhadap lingkungan kita, kayak ngasih produk kayak gitu. Nah, kalau kita di TLF ini kan lebih ke pemeriksaan laboratorium, jadi kita sesuaikan aja di laboratorium itu pemeriksaan apa sih yang bisa kita gunakan untuk kegiatan produk inovatif yang kita jalankan ini. Keren. Tadi sudah ada tips strategi khusus nih untuk mahasiswa, mungkin ada mahasiswa baru yang nonton ya untuk jadi mahasiswa prestasi tingkat nasional seperti Kak Uli. Oke Kak, mungkin ada suatu waktu nih Kakak belajar sistem kebut semalam atau SKS lah ya Kak. Itu efektif nggak sih Kak untuk mahasiswa menurut Kakak? Kalau kita di kampus apalagi TLF ya kayaknya efektif kalau kita itu dadakan, soalnya besok ada ujian gitu, kita belum belajar. Nah, malam ini kita bisa pakai teknik SKS gitu kan, sistem kebut semalam. Tapi itu ingatan kita cuma di jangka pendek, nggak jangka panjang gitu loh. Jadi cuma buat mempersiapkan ujian besok gitu, belum yang selanjutnya untuk seterusnya itu nggak bisa gitu. Jadi kita harus tetap teknik kebut semalam itu cuman bagusnya kalau memang besok ada ujian dadakan. Kalau enggak, kita lebih baik kita nyicil dari awal dengan cara kayak kita sehari itu belajar 5 menit aja udah cukup gitu. Oke, berarti efektif tapi enggak jangka panjang Kak. Oke, mungkin Kakak ada pesan nggak sih Kak untuk mahasiswa baru yang mungkin nonton atau seperti Regina masih mahasiswa tingkat 2 semester 3 yang pengen kayak ambisius gitu menjadi mahasiswa berprestasi gitu. Ada pesan nggak sih? Pesannya semangat terus, jangan pernah berhenti belajar gitu. Karena kita untuk meraih suatu hal itu pasti perlu usaha, dan kita untuk hasil akhirnya itu kita tawakal. Masya Allah. Oke, terima kasih Kak udah nggak terasa nih, udah banyak sekali berbincang-bincang dengan Kak Ulin. Regina merasa terhormat gitu bisa berbincang-bincang dengan Kak Uli. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Uli sudah menyempatkan waktunya ke MLT Podcast. Mungkin kita tagline dulu ya Kak. Jadi MLT Podcast, muda bersuara, menginspirasi dunia. Baik teman-teman sobat-sobat LM sekalian, tadi sudah dengar bincang-bincang Regina dengan Kak Uli sebagai mahasiswa berprestasi tingkat nasional di jurusan teknologi laboratorium medis. Teman-teman sobat LM sekalian, terima kasih sudah mendengarkan MLT Podcast sampai akhir. Jangan lupa nantikan episode kedua dari MLT Podcast. Regina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.